Kalau kita berpuasa, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita berpuasa dari pembatal-pembatal puasa, yaitu jangan sampai kita makan, jangan sampai kita minum, jangan sampai kita berhubungan. Ini penting. Ada yang lebih penting daripada itu. Lebih penting daripada itu, kita berpuasa jangan sampai kita melakukan penggugur pahala atau pengurang pahala, yaitu maksiat. Bahkan sungguhnya kita menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah agar kalian apa? Bertakwa. Seandainya ada seorang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi dia melakukan maksiat, maka tujuan puasa tersebut hilang. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Rubbas sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa bisa demikian? Karena dia berpuasa dengan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi sebagian orang terkadang fokus bahwasanya dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi dia lupa untuk memfokuskan hakikat puasa. Hakikat puasa itu kamu itu tidak makan, tidak minum agar kamu bisa bertakwa. Agar kamu bisa bertakwa. Maka percuma seorang yang kemudian tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Oleh karenanya ini diisyaratkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Idza sumta, jika kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau berpuasa maka jadikanlah matamu juga puasa, telingamu juga puasa, lisanmu juga puasa. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa." Jangan kau jadikan hari puasamu dan hari biasamu sama, tidak boleh. Harus beda antara seorang sedang berpuasa dengan tidak berpuasa. Harus beda. Maka perhatikan adab-adab ketika berpuasa, ketika menjalani hari puasa, agar kita benar-benar mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW menyuruh ketika berpuasa beradab. Apa kata Nabi SAW? "Idza kana yaumu siyami ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhab, wala yajhal, wa in sabbahu ahadun falyakul ini mru'un shaim." Kalau kamu sedang berpuasa, jangan berkata-kata kotor. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak seperti orang di jalanan, teriak sana teriak sini tanpa ada kejelasan. Teriak-teriak sana, artinya jaga adab. Kamu berpuasa, kamu dalam kondisi yang status yang terbaik, sedang berpuasa karena Allah. Maka jaga statusmu tersebut. Jangan kau berkata-kata kotor, kata-kata yang enggak enak didengar. Jangan kau berteriak-teriak tanpa ada kejelasan, teriak sana, teriak sini, ya. Jangan melakukan kejahilan-kejahilan, pekerjaan-pekerjaan yang konyol, yang tidak pantas bagi seorang muslim, yang sering dilakukan di dunia medsos, konyol, hanya karena ingin mencari followers, mencari viewers, untuk mencari, ya, akhirnya melakukan yang konyol-konyol, bukan sifat orang yang berpuasa. La yarfuth, wala yaskhab, wala yajhal. Jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak, jangan melakukan perkara-perkara yang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang maki dia, au qatalahu, ada yang ngajak berantem, falyakul ini mru'un shaim, katakan saya sedang puasa. Jangan diladeni, jangan dilayani. Kenapa? Karena kondisi puasa kita harus kita jaga. Kalau orang maki-maki kita bilang enggak, saya sedang apa? Berpuasa. Orang ngajak berantem, kita bilang enggak, saya sedang puasa. Jangan kita bilang nanti habis buka puasa ketemu di depan masjid. Enggak, kita puasa, sayang. Enggak ngeladeni orang marah-marah, ngapain kita untuk akhirat kita. Kita hanya melampiaskan hawa nafsu, akhirat kita enggak dapat. Oleh karenanya jangankan bermaksiat, Rasulullah menyuruh kita untuk jaga adab ketika sedang berpuasa. Ya, kalau ada kata-kata yang kotor di medsos, jangan dikomentari, jangan dibalas, jangan diladeni, jangan. Anda sedang berpuasa, Anda sedang beradab dengan adab puasa. Argo pahala Anda sedang jalan tinggi, jangan Anda rusak argo tersebut. Jadi beradab ketika berpuasa. Kemudian tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Jaga telingamu, jaga pendengaranmu, jaga lisanmu.
Maka saya sering sampaikan kalau ini masuk bulan Ramadan, maka kita sama-sama bertekad ya, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, berusaha. Ya Allah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, saya sudah tidak mau gibah lagi. Sudah tidak mau gibah lagi. Saya tidak mau ceritakan keburukan orang lain siapapun orangnya. Saya tidak mau mencoreng kesucian Ramadan saya dengan menggibah keburukan orang lain. Siap insyaallah? Siap insyaallah. Berat kayaknya. Saya tidak mau gibah teman saya tidak mau gibah istri saya tidak mau gibah suami saya tidak mau gibah tetangga saya tidak mau gibah penguasa, saya tidak mau gibah ustaz. Insyaallah sayang. Sudah puasa baik-baik, mulut enggak bisa dijaga. Sampai sebagian salaf mengatakan, siapa yang bergibah bulan Ramadan puasanya batal. Ada yang mengatakan demikian. Karena dahsyatnya pengaruh gibah terhadap kesucian puasa. Taib, berikutnya jaga pendengaran. Saya bertekad bulan Ramadan, saya tidak mendengar gibah. Siapapun gibah saya bilang berhenti di bulan Ramadan. Nanti gibah habis lebaran. Lebaran juga haram sama saja ya. Di bulan Ramadan saya ingin bersihkan telinga saya dari gibah. Saya ingin bersihkan telinga saya dari mendengar musik-musik. Kalau saya pergi ke tempat ada musik saya keluar. Ramadan. Mau beli sesuatu ada musik saya tinggalkan, enggak Ramadan. Ya kecuali kalau di pesawat mau diapain lagi, enggak mungkin turun dari pesawat. Ya, Allah memaafkanlah. Tapi kalau selama kita bisa kabur. Mau makan ada musik-musik kabur, saya cari tempat lain aja lah. Ya, sop kambing di sini masih banyak. Bukan cuma di sini aja. Ada musik-musik enggak? Saya enggak mau. Kalau kecuali darurat seperti pesawat yang mau diapain, masa mau turun mau kemana? Artinya sebisa mungkin kita tidak dengar maksiat, sebisa mungkin tidak dengar musik-musik, tidak gibah-gibah, tidak mendengar namimah. Apalagi sebentar lagi musim politik, banyak tuduhan, banyak caci maki, banyak adalah penceritaan dan lain-lain sudahlah. Saya tidak mau telinga saya dengar seperti itu. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Antum kira semua yang berita tersebar itu benar? Banyak kebohongan. Nanti kita ikut-ikut nukil. Saya pernah ngisi salah satu stasiun televisi di manajemennya. Kemudian saya ditanya, itu saya sampaikan bahwasanya siapa yang berbohong, ya maka pahala puasanya batal. Puasanya sah tapi pahalanya enggak ada. Kemudian mereka bertanya, "Ustaz," ketika buka tanya jawab. Kemudian salah seorang dari pegawai berkata, "Ustaz, kalau direksi menyuruh kami membuat berita bohong Ustaz di televisi, yang pahala puasanya batal direksi atau kami juga?" Saya bilang semuanya. Makanya kamu yang nyuruh di atas tapi kamu yang bikin. Di bulan Ramadan mereka bikin berita dusta karena politik. Jangan ya ikhwan, sudah nanti bulan Ramadan nanti bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar macam-macam. Ya, kalau bisa YouTube uninstall, semuanya uninstall kalau bisa, kecuali WhatsApp. Karena kalau uninstall nanti istri marah. Yang lain uninstall aja. Selamat, telinga kita selamat enggak dengar macam-macam. Umur sudah tinggal sedikit. Kita enggak tahu umur sampai kapan. Mau habiskan umur kita untuk dengar berita ini, berita ini. Sampai kapan? Itu dengar berita 15 menit beritanya. Komentarnya setengah jam, lebih banyak daripada beritanya. Siapa yang dengar komentar antum? Paling depan antum juga bosan dengar komentar yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada mempengaruhi kehidupan ini. Oleh karenanya, bulan Ramadan puasa telinga. Kalau pulang ke rumah istri mulai cerita, "Mas, tadi ibu ini," jangan gibah. Habis lebaran baru gibah. Haram juga sama habis lebaran. Cuma lebih parah kalau sekarang ini bulan Ramadan kita gibah udah enggak boleh. Tahan telinga. Ini baru puasa kita berkualitas. Kemudian mata puasa. Jangan lihat cewek-cewek bulan Ramadan. Siapa yang berinteraksi dengan medsos dia pasti lihat apa? Lihat cewek. Emang kita boleh ngelihat perempuan rambutnya terbuka? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, pembawa berita itu rambutnya terbuka enggak? Rata-rata terbuka. Terus bajunya menarik enggak? Terlihat gunung-gunung, stalaktit dan stalagmit, ya cuma kelihatan. Ini mengurangi pahala kita. Pahala puasa yang sudah kita dapatkan banyak-banyak, akhirnya kena roaming. Kalau yang kita lihat cewek Indonesia roaming lokal, lihat cewek luar negeri roaming internasional, pahala cepat habis. Sama seperti saya ditanya, "Ustaz, kita zaman dulu kita umroh Ustaz.
habis umroh, travel bawa kita ke Mesir. Kemudian kita lihat tarian perut. Masya Allah saya bilang. Itu semua pahala di Mekah kena roaming, kena tarian perut, roaming internasional. Jadi berusaha bulan Ramadan kita nggak lihat cewek sama sekali. Lihat istri aja. Istri akan kelihatan lebih manis, lebih cantik, lebih indah, lebih menarik. Syaratnya jangan lihat cewek. Semakin kita lihat cewek, semakin tidak menarik. Oleh karenanya bulan Ramadan kita berjihad, berjuang. Saya ingin mata saya bersih. Makanya ini sungguh indah perkataan seorang salaf, sungguhnya hari raya yang sejati adalah hari di mana kau tidak bermaksiat. Memang susah, tapi paling tidak kita mendekati. Tidak bermaksiat, kau tidak ngomongin orang, kau tidak mendengar maksiat, kau tidak melihat maksiat. Ya, bisa enggak coba bulan Ramadan? Kita berusaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah, paling tidak kalau tidak bisa tepat, dekati ketepatan. Itulah istiqamah. Kalau bisa tepat, tidak dengar sama sekali, oke. Kalau enggak ya paling tidak begitu lihat astagfirullah kemudian balik. Begitu dengar astagfirullah langsung matikan. Begitu lagi searching kajian kok ada gambar cewek, jangan diklik, langsung astagfirullah ke atas. Jangan dibiarin. Rugi. Malaikat sedang mencatat antum pahala, argo pahala lagi, jangan tiba-tiba berhenti malaikat lihat ente maksiat. Catatan berubah, tadinya di sebelah kanan jadi sebelah kiri. Sayang. Mereka ikhwan kita enggak tahu hidup sampai kapan. Maka sama-sama kita bertekad Ramadan kali ini saya bertekad untuk meninggalkan apa? Maksiat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin kerjasama antara kita dengan istri. Udahlah itulah YouTube apa nanti aja lah, enggak usah. Sekarang pegang Quran. Kalau baca Quran, baca tafsir agar pahala kita bisa maksimal. Kita enggak tahu kita bisa sampai selesai Ramadan atau tidak. Kita enggak tahu tahun depan masih bisa Ramadan atau tidak. Kita enggak tahu kita dapat Ramadan enggak kali ini, kita enggak tahu. Kalau Allah kasih kita kesempatan, jangan kita sia-siakan. Maka ini yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana kita mengoptimalkan puasa kita ketika bulan Ramadan, jangan bermaksiat sama sekali. Karena dia adalah pembatal pahala atau pengurang pahala. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya cuma lapar, dahaga, tahan hawa nafsu. Tapi hari-harinya habis nonton inilah, nonton anulah, nonton ghibah lah, kemudian dia sendiri ghibah, kemudian cerita macam-macam, kasihan. Pahalanya hilang sementara yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga.